Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir. Di tutorial kali ini kita akan lanjutkan tutorial sebelumnya, bagaimana kita mengembangkan aplikasi web menggunakan web framework Laravel. Setelah kita implementasikan bagaimana nanti web framework Laravel menggunakan plugin autentikasi user menggunakan Breeze, ya sudah di video sebelumnya bisa kalian lihat nanti. Kalau yang masih belum sampai, video untuk bagaimana menerapkan autentikasi user menggunakan Java program atau library Breeze, gitu ya, diterapkan untuk menghandle login dan autentikasi user. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana mengelola role, ya. Nanti dalam suatu aplikasi biasanya ada yang namanya role. Role ini nanti untuk membatasi akses-akses user yang berkepentingan, ya, terhadap aplikasi, ya. Misalkan role sederhana nanti ada user admin, ada user operator, ya, dan seterusnya sesuai dengan bisnis proses yang dikembangkan dalam suatu aplikasi berbasis web. Nah, kali ini kita akan terapkan aja role sederhana yang sudah kita buat dari autentikasi kemarin. Nanti kita akan kembangkan menambahkan suatu role di dalam sistem database kita, ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sudah membuat aplikasi dengan adanya front end dan back end. Ini halaman front end. Front end saya menggunakan aplikasi atau template Bootstrap Admin LTE. Nah, ini nanti front end-nya bisa bebas kita terapkan, bisa menggunakan admin LTE atau juga front end dengan berbasis admin Bootstrap dengan layout landing page yang satu halaman ataupun bisa, gitu ya. Dan ada satu lagi back end-nya ini harus login dulu, ya. Jadi sudah bisa login di sini, ya, login nanti sistemnya, ya. Ini adalah dari pertemuan sebelumnya atau dari video sebelumnya kita menggunakan Breeze, yang login sebagai admin. Nah, nanti akan muncul data usernya di sini, ya. Nah, di sini, ya. Nah, nanti menunya masih full di sini. Nah, ini nanti yang akan kita batasi bagaimana mengakses ini, misalkan. Nah, misalkan nanti ada user lain, misalkan yang nanti kita buat role-nya sebagai apa, misalkan. Ya, misalkan saya terapkan dua role aja, misalkan administrator dan member, misalkan. Jadi ada member system, ya, atau operator atau apa. Misalkan saya ambil aja member, ada member, bisa staff, gitu ya. Saya sebut aja staff, ya, ada staff, terus ada juga user admin, misalkan ada dua role, misalkan, ya. Kita mau terapkan di dalam aplikasi kita nih, ya. Nanti kalau khusus untuk aplikasi staff, dia tidak bisa mengakses seluruh menu di sini. Dia hanya misalkan mengakses data pasien saja, misalkan, ya, data pasien saja bisa mengakses nanti dia. Namun juga demikian dia tidak bisa hanya view, read only, misalkan. Dia hanya melihat atau melihat pasien saja, misalkan, tidak bisa menambah, bisa melihat view juga, tapi tidak bisa ngedit dan hapus, misalkan. Nah, kita coba buat role seperti itu. Ada role admin atau super admin atau administrator, ya, dan juga role staff, misalkan, atau operator atau member lah yang non admin, ya. Jadi dua dua role ini dulu kita buat, ya. Nah, nanti kita akan menerapkan ini sederhana sekali. Kita akan buat atau menambah satu tabel, satu field, ya, di dalam tabel user. Jadi kita menggunakan Breeze, sebelumnya sudah menggunakan sudah dibuatkan ketika instalasi, sudah dibuatkan tabel user di situ, ya. Nanti bisa kita akses di situ. Coba kita lihat dulu skema database yang ada, ya. SQL, min urut, min p. Kebetulan saya pakai database-nya DB Puskesmas. Sini. Nah, kita describe user di sini. Nah, sudah ada tabel user di sini. Ya, sederhana sekali, ada nama, email. Nah, coba kita tambahkan satu field lagi, role, untuk menandakan bahwa ini role-nya siapa nih. User ini role-nya siapa? Sebagai admin kah? Sebagai operator kah? Atau staff kah, misalkan, ya. Kita tambahkan field baru, misalkan alter table users. Ya, ini pakai perintah comment sama SQL. Boleh juga pakai PHP admin yang kalian gunakan. Alter table user, add, misalkan kita nambahkan role, ya, varchar, misalkan varcharnya 20 aja, ya, 20, ya. Misalkan defaultnya adalah apa nih, staff, misalkan, ya. Jadi defaultnya staff, misalkan. Jadi nanti uh, yang login
yang atau registrasi, nanti dia otomatis akan kita set role-nya adalah staff. Ya, kalau kita lihat query di sini, saya ID, nama, email, sama role. Ya, kalau kita query di sini, from search, gitu ya. Nah, defaultnya adalah staff. Ya. Nah, oke, jadi kita ada dua ya, ada staff, ada administrator, misalkan ya. Ini kita akan set jadi administrator aja ya, kita ubah pakai query update, update. Ini user pertama ya. Ini ada name sini ya, name, oke, oke, update users, set role karena baru satu ya, kita set langsung aja jalankan perintah ini. Administrator, administrator, oke, pakai query where juga boleh. Nah, yang ID 3 itu ya, atau name-nya admin boleh juga. Yang name-nya admin misalkan. Ya. Oke, sudah kita update. Nah, nanti ini sudah ada satu user. Dia berperan sebagai administrator. Ya. Nah, kemudian eh, nanti ya kita akan buat modif ya, karena kita menambahkan role user, ya, field role di tabel user, maka kita harus memodifikasi modelnya. Model yang sudah dibuat oleh Breeze kita modifikasi nanti. Jadi kita cek aja app models gitu ya, ada user di sini. Nah, ini kita tambahkan role di sini. Field labelnya role ya. Karena tadi nambah field role. Satu lagi saya akan buat apa namanya uh, field atau konstanta. Konstanta yang menyatakan bahwa dia near user role-nya apa. Ya, jadi tambahkan aja saya suatu konstanta ya, cons misalkan di sini. Nah, namanya konstanta berarti nilainya konstan, tidak boleh berubah gitu ya. Misalkan role user, kita ambil tadi staff ya, staff misalkan, ambil const lagi role admin ya, role admin besar aja. Nah, administrator, nah gitu ya. Jadi ada dua konstanta di sini ya, konstanta yang menyatakan user role staff biasa, dan satu lagi administrator, salah lapor gitu ya, save gitu ya. Ya. Nah, setelahnya kita langsung gunakan middleware. Jadi nanti konsepnya adalah kita menerapkan middleware. Ya, jadi middleware ini adalah layer di tengah aplikasi yang nanti akan menghandle kebutuhan kita. Contohnya kita akan menghandle misalkan uh, untuk PowerShell di sini ya, yang akan menghandle untuk autentikasi user dengan role misalkan. Kita bikin middleware ya, misalkan nama middleware-nya kita kasih nama admin middleware lah misalkan gitu ya. Jadi jalankan untuk meng-create middleware PHP artisan make middleware ya, namanya admin middleware. Oke, make middleware admin middleware. Piramnya aja, dia akan men-create suatu file namanya admin middleware, nanti akan diletakkan di dalam direktori HTTP middleware. Kita cek di sini di middleware ada namanya admin middleware. Oke, nah ini kita bikin nih middleware ini berfungsi untuk menghandle apa namanya akses user dengan role yang dimilikinya, misalkan ya. Nah, contohnya misalkan kita akan handle user yang login ya. Jadi ini jangan tidak langsung aja diberikan hak akses lagi. Di sini kita kasih role jika, nah nanti seperti ini, jika usernya administrator maka dia boleh mengakses misalkan. Jadi kita pakai cek aja ya. Ini saya sudah dijelaskan oleh AI. If out itu berarti user yang terautentikasi, kita cek dulu, cek, nah gini, cek, nah, dan usernya adalah admin, nah gitu. Maka kita apakan nih? Ini outnya juga kita harus import di sini ya.
menggunakan atau use saja ya illuminate out. Ya, ini berarti mewakili user yang login. Jika usernya sudah kita cek dan role-nya adalah user role admin di sini, ya, user role admin di sini. Ya. Jadi ada tambahkan lagi use app model user di sini. Nah, nanti jika role-nya admin maka mau diapakan nih? Ya boleh ngakses misalkan ini saya langsung aja di sini Ctrl C, return langsung sini. Ya, adalah menambahkan ini. Ya, jadi fungsi handle-nya seperti ini. Dia akan menghandle ya. Nah, jika tidak kita akan abort ya, misalkan kita arahkan halaman 401. Nah, 401 apa sih? 401 berarti user yang tidak terautentikasi. Ya, jadi di dalam konsep HTTP ya. Jadi ada 401 ya, user yang tidak berkenaan maka errornya itu error 401. Gitu ya. Ini kita save. Save, Ctrl S, save. Nah, untuk 401 ini berarti kita juga harus buatkan nanti ininya ya, halamannya ya. Oke. Habis setelah ini, maka kita harus daftarkan nih. Middleware yang sudah kita buat harus didaftarkan di aplikasi Laravel. Nah, mendaftarkannya adanya di dalam, oh di Laravel 11, dia letaknya ada di Bootstrap. Ya, jadi di situ ada folder app, Bootstrap, ada app di situ ya. Jadi di app, bootstrap, app, dibuka aja filenya. Nah ini middleware-nya kita daftarkan di sini. Sudah ada ya, di sini di komen. Kita silakan daftarkan middleware di sini. Ya, jadi semua middleware yang kita buat bisa kita letakkan di sini, didaftarkan. Ya. Jadi ini middleware apa yang kita buat adalah middleware untuk admin middleware ya, yang menyatakan autentikasi sebagai admin. Ya. Nah nanti kita harus beri nama nih middleware-nya apa? Nah, nama singkatnya admin misalkan. Nah nanti ini array asosiatif aja. Ya, jadi di sini kita tambahkan middleware alias ini ya. Nah, middleware, nanti meregistrasinya seperti ini middleware. Kita pakai alias saja di sini, alias ya. Jadi array aja di sini. Kita yang mau kita daftarkan adalah admin di sini. Contohnya kita daftarkan admin, kita daftarkan middleware admin di sini. Oke ya, daftarkan middleware admin. Jadi setelah middleware dibuat, maka kita daftarkannya di sini di registrasi. Ini versi Laravel 11. Versi sebelumnya dia ada di file namanya kernel. Di dalam suatu directory cari aja nama filenya kernel. Ya. Nah, tapi setelah versi 11 dia ringkas ya. Salah satu perubahannya adalah dihapus file kernelnya. Nanti setiap middleware daftarkannya di sini di Bootstrap app. Ya, seperti itu. Kalau sudah didaftarkan nanti bisa kita gunakan nanti. Ya. Oke, kita coba tes ya. Misalkan yang login dulu deh. Kita sudah menambahkan field. Kita akan tes dulu ya. Misalkan setelah dia login, nah contohnya ini nih. Ini belum kita munculkan di sini nama usernya siapa ya. Nanti nanti kita munculkan role-nya di sini ya. Ini adanya di mana? Di sidebar ya. Di sidebar di bagian file ini nih template backend-nya ya ada sidebar. Ini ada muncul nama Ahmad ini hardcode ya. Kita akan ubah sesuai dengan yang ada di database. Oke, kita coba buka filenya. Dia ada di dalam direktori dalam struktur saya ada di dalam direktori komponen di sini ya namanya sidebar. Nah, tentang struktur ini bisa saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Bisa silakan nanti dipelajari bagaimana mengintegrasikan template admin LTE ke dalam Laravel 11. Nah, oke, kita akan munculkan di sini nama usernya siapa di sini. Ini kan tadi Ahmad ya, ini Ahmad. Nah, ini harusnya nama usernya kita yang login, ya. Nah, ini namanya login. Kita munculkan aja di sini, ya.
usernya apa, name, username ya. Sini uh, buat if aja ya. Jika di out, nah jika out maka kita akan cetak ini aja ya, n ya. Kita akan cetak username-nya aja di sini ya. Sini. Ini juga root-nya masih ke ini ya. Ini bisa kita arahkan ke profile ya, root ya, root-nya kita arahkan ke profile, root satu, profile edit ya. Ya nanti yang login sudah langsung diarahkan ke sini profile edit. Ya ini nama profile usernya muncul. Kita coba reload dulu sendiri di sini. Nah dia namanya adalah ini tadi ya, usernya nanti kita munculkan di sini admin ya. Tadi kan nama usernya admin. Kalau diklik nih nanti sudah lari ke profile ya. Diklik tuh sudah lari ke profile. Jadi codingan tadi sudah saya ubah sehingga lari ke profile. Ini back aja lagi. Ya sudah ke profile ya. Kalau mau dihuruf besarkan juga boleh pakai komen str to uppercase ya. Ini pakai HP str to upper, str to upper ya. Str to upper. Coba tes dulu ya. Nah, nih. Nah ini, oh salah. Str to upper. Str to upper. Oh langsung di tag nih ya. Str to upper. Nah, ini. Dari dalam tag-nya ya, di tag apa namanya ini, save. Ini ya huruf besar ya, ini ya. Oke, coba kalau diklik profilnya muncul, misalkan kita munculkan di sini, misalkan, misalkan kita namanya kita ganti aja ya, misalkan Ahmad Zaki, save, kita ubah ini nama name-nya, coba balik lagi ke halaman depannya ya, ini apa di Pasienso ya, Pasienso, kita coba lihat di sini daftarnya, nah ini ya, Ahmad Zaki ya sudah berubah ya. Oke. Ya, jadi di database-nya saya ubah nih sini name-nya sebagai Ahmad Zaki, contohnya di situ ya. Baik, kalau sudah, nah coba kita munculkan role-nya di bawahnya ya. Kita munculkan role-nya di bawahnya, tambahkan role aja. Sini pakai div aja ya, div span. Span role, di role ini kita munculkan di sini. Dia sebagai apa? Ya, ya out user role ya. Jadi munculkan apa namanya, role-nya apa di sini. Jangan role-nya kita reload aja di sini, muncul role-nya di situ. Jadi tahu nanti. Oke, mungkin ini kita kasih pindah baris saja ya. R, oh sorry, jangan seperti ini, jangan dalam kerangka ini ya, di luar ref. Sini, kita pindahin aja di luar sini, biar kelihatan. Kita kasih kelas apa, CSS saja ya, kelas Bootstrap text primary ya, warnanya biru ya, text primary. Nah, mungkin warnanya biru di sini. Nah, role administrator
Ya, gitu. Ya, jadi sudah muncul nih role administrator. Nah, kita coba tes deh. Kita tes, misalkan kita logout, ya, kemudian kita buat user baru, ya, kita buat user baru, misalkan registrasi di sini, kita buat user baru, ya, misalkan namanya Dewi, setelah ini misalkan, ya, misalkan emailnya dewi@gmail.com, misalkan passwordnya set, set, register. Nah, tadi di dalam skema database kita, kita menggunakan defaultnya adalah usernya adalah staff tadi ya. Kalau kita query ke database ini, maka dia adalah staff di sini. Ya, karena tadi kita defaultnya ketika membuat skema database, dia default staff. Nah, jadi sudah muncul di sini. Nanti role-nya apa di sini? Kita balik lagi ke halaman pasien Lexo. Misalkan di sini. Nah, nanti di sini sudah muncul role-nya sebagai apa? Dewi Anggreni sebagai staff. Nah, baru nanti kita cek ininya dulu ya. Dari sisi menu, misalkan ini kita akan kembangkan menunya hanya menu-menu user apa tadi user menu untuk menunya kita batasi nanti di situ. Ya, misalkan menunya kita akan ubah di sini menunya ya di sisi sini ya kita akan ubah. Misalkan kalau dia di staf biasa ini yang muncul adalah pasien aja, yang bawah nggak boleh muncul. Nah ini logik lagi logik di dalam sidebarnya nih. Ya kita hanya logik aja di dalam sidebarnya. Yang menu-menu tadi yang ada di bawah sini ini hanya akan kita munculkan yang pasien ya tadi hanya untuk yang login tapi untuk yang staff. Tapi kalau dia bukan staff kita akan tolak dia ya if ya sini. Nah, kalau dia role-nya sebagai administrator gitu ya, yang dia akan kita boleh mengakses gitu ya. Boleh mengakses gitu ya. Ini seperti ini logik sederhananya. Kalau dia user administrator, jadi menu lainnya boleh muncul. Jadi ditutup sini. Saya akan tutup if-nya di sini. If-nya, ya. Jadi dia hanya muncul untuk user yang role-nya administrator. Gitu ya. Ini middleware-nya boleh kita pakai ya. Nanti middleware-nya ketika di hak akses. Kita reload aja. Nah, akses di sini. Ya. Nah, tapi bisa aja dia mengakses paramedis nih. Kita coba nih kan dulu. Nah, tadi kan ada menu paramedis ya. Secara menu sudah hilang. Tapi dia bisa mengakses di sini. Misalkan tadi paramedis, paramedik ya, bukan paramedis, paramedis, paramedis. Ya, coba role-nya apa kita cek dulu di sini. Role-nya di root ya, di root ya, root yang sukses, root ya, paramedik. Ya, paramedik titik show, maaf ya, paramedik titik show. Ya, ini sudah kita terapkan ya di pertemuan sebelumnya dia harus yang login ya. Jadi yang login baru bisa melihat. Muncul kan daftar paramedic. Tapi sesungguhnya ini nggak boleh nih. Usernya nggak boleh, dia karena role-nya staff. Ya, karena role-nya staff dia nggak boleh. Maka kita bisa cegat di sini dengan cara apa? Cegatnya kita ubah di root di sini. Ya, contohnya di sini dia tidak boleh ngasih, maka kita kasih aja sini dia admin sini. Dia admin. Kalau admin boleh ngakses. Tapi kalau bukan admin tidak boleh ngakses. Ya, admin boleh ngakses, middleware-nya admin ya. Ya, admin dia boleh ngakses ya. Maka nanti dia di sini akan ada error, dia harus login atau kita ke halaman 401 di sini. 41
unauthorized, gitu ya. Akan nggak bagus nih tampilan seperti ini nih. Nah ini bisa kita buat halaman untuk khusus buat unauthorized ini. Ya, unauthorized-nya kita buat. Nah cara buatnya kita buat folder di resources ya. Nah ini di dalam ini kita bisa bikin namanya folder lagi namanya errors gitu ya. Nah, kita buat lagi satu file blade namanya 401 ya, 401 blade.php. Jadi kan X layout ya, kita pakai yang tadi X layout, bakat kerangka template admin yang sudah kita terapkan, kita buat aja di sini ya. Dia tidak berkepentingan di sini ya, bisa dibuatkan oleh uh, ini ya. Nah, Anda authorize misalkan, maaf Anda tidak berhak, maaf Anda tidak berhak mengakses halaman ini, nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti errornya itu tidak seperti ini, tapi langsung ada halamannya nanti, halaman error 401-nya gitu ya. Oh sorry, resources view. Baik, misalnya kita pindahkan ke dalam directory view. Di view ya. Jadi di dalam mana? Di dalam resources view errors. Salah ya. Ini ya berubah. Nah, nanti unauthorized. Maaf Anda tidak berhasil mengakses misalkan tadi ya. Errornya error 401 ya. Misalnya ini kita besarkan aja ya. Besarkan menggunakan heading 2 ya. Heading 2. Kita kasih kelasnya text warning. Atau danger juga boleh ya. Danger misalnya. Danger mungkin ya. Nanti, situ, nanti akan ada error. Maaf, maaf Anda tidak berhak mengakses halaman ini. Gitu ya. Jadi muncul seperti ini. Unauthorized contohnya. Ya, ini bisa kita buat seperti ini. Halaman 401. Tadi ya saya koreksi lagi. Letaknya ada di dalam directory resources views errors namanya 401. Gitu ya. Nah, tadi kalau dia pasien boleh akses tadi ya. Kalau dia pasien boleh akses. Sini pasien. So, so ya. Sini boleh mengakses nih kalau pasien.show. Oke, boleh ngakses nih pasien.so ya. Nah, nanti bisa kita terapkan lagi nih untuk pasien.so ini nanti misalkan tombol button ini nggak boleh ngakses di sini ya. Tombol button tidak boleh ngakses di sini nih. Nah, tambah pasien nggak boleh karena dia staff kan, dia staff jadi nggak boleh nambah pasien baru ya. Ya, atau misalkan yang hanya boleh menambah admin tadi ya, ada dua role misalkan ya. Nah, ini tombolnya bisa kita kita hilangkan nanti logiknya. Atau di sisi routernya kita tutup dulu. Dia hanya boleh mengakses view saja, misalkan ini view, jadi boleh hanya melihat view, melihat profil dari usernya, ya nanti misalkan dia lihat profil usernya, nanti dia tidak boleh mengedit misalkan, ya. Tidak bisa kita ubah di sini rootnya di sini, ya rootnya nanti di sini, nah rootnya nah, di sini sudah di tes ya, harus middleware-nya dia log yang terautentikasi. Nah, khusus create ya misalkan saya kelompokkan aja di sini yang view itu berarti yang ini ya, view tetap aja biar urutannya ini tapi sini. Nah, yang bawah ini dia hanya boleh user admin misalnya. Ya, ini hanya untuk user role admin misalnya. Nah, ini tinggal tambahkan aja di sini yang create misalkan di sini saya enter aja biar rapi di sini tambahkan middleware baru
middleware, ya dia harus admin. Gitu. Demikian juga yang menjalankan save, ya ini adalah middleware-nya admin. Middleware-nya admin. Itu ya. Ini juga yang edit juga demikian, dia middleware-nya admin. Jadi nanti lebih aman aplikasi kita terhadap role-role yang tidak berkepentingan. Nah, juga demikian, misalkan middleware-nya admin, ya ini saya coba seperti ini. Nah, sehingga nanti user stub tadi dia tidak bisa mengakses create nanti tambah pasien nggak bisa dia. Ketika create tambah pasien dia akan diarahkan dari ke halaman Anda tidak berhak mengakses halaman ini. Ya, jadi lebih sudah aman nih. Ya, jadi aplikasi kita aman terhadap akses user di sini sehingga tidak yang tidak berkepentingan tidak bisa mengakses. Ya. Demikian juga tombol logic ini nih, tambah pasiennya kalau gitu jangan ada dong. Ya buat apa tombol ini ada ya? Harusnya ditolak nih. Ya. Yang hanya boleh adalah admin aja misalkan. Ya. Ya sudah kita edit aja file halaman ini. Ini adanya di pasien titik show ya. Show blade di sini. Nah, tombol ini kita akan munculkan dia untuk ini hanya user yang role-nya admin di sini. Ya, pakai logic aja if ya, di sini out user administrator baru boleh mengakses ini. Ini dalam div ya. Biar rapi ya. Ini dalam kerangka CSS ini sangat di sini. Situ ya. Jadi kalau role-nya dia admin boleh ngakses. Ambil dari user gitu ya. Dan demikian juga untuk ini yang link ini nih, action ini nih, ya. Nah, dia hanya view saja yang boleh, sono. Contohnya view ini sebelum saya terapkan ya. Nah, ini view-nya nanti ini, berarti edit dan apa namanya edit dan view, edit dan delete tidak boleh. Ini kita bisa logic lagi tadi if ya usernya adalah administrator tadi ya, if usernya administrator. Dan kita paste aja di sini. Kita paste ini, kopinya salah. Oke, ini juga ini, ya. And if ya, and if, and if, and if, save gitu ya, Ctrl S ya, save. Ya, jadi nanti ketika diakses ini tombol ini tidak akan muncul tambah karena nggak boleh ya, nggak boleh diakses misalkan ya. Akan kita membuat celah, dia bisa mengklik misalkan. Ya, ya, jadi munculnya seperti ini. Ya, nanti. Nah, coba kita tes kalau kita logout, login sebagai admin, kan stop ya. Kita login sebagai admin. Kita login sebagai admin, nanti baru masuk ke dalam sistem. Halaman dashboardnya kita login. Setelah admin ya, login. Nah, dia sudah ada tombol ini. Ada tombol ya, ini menunya juga sudah lengkap. Ya, karena dia admin, dia boleh akses beberapa URL atau kanal menunya, sudah bisa akses juga bisa melakukan ini. Nah, jadi seperti itu ya, untuk membatasi akses user dari field yang sederhana role. Kita bikin middleware sehingga bisa user bisa mengakses. Ya, tadi middleware-nya di mana Pak? Dipakainya tadi di root sesungguhnya tadi ya. Sesungguhnya di root gitu ya. Di root ini kita pakai middleware-nya di sini untuk membatasi akses user ya, hanya user admin saja yang boleh mengakses. Ya. Nah, logiknya saya pakai logic ini aja di dalam user administrator ya, di dalam tampilan view-nya dengan blade. Oke?
Demikian ya untuk role yang sederhana. Dan nanti kalau ingin menerapkan role permission, kalian bisa menggunakan atau menerapkan uh, permission role menggunakan library uh, Spati. Ya, Spati ini sudah disupport di Laravel 11 ya. Kalian bisa install Spati. Ya, jadi Spati ini adalah library untuk permission, gitu ya. Jadi tidak hanya dikelolanya tadi uh, tidak hanya field role aja, tapi sudah ada permissionnya, hak aksesnya. Ya, jadi bisa ya sudah mensupport nih versi yang terakhir. Spati ini sudah mensupport di Laravel versi 11 ya, di Laravel version bisa versi 11. Syaratnya PHP 8 ya. Oke, nanti mungkin ada sesi khusus untuk menerapkan Spati nih ya, Laravel dengan yang kompleks role dan permission. Kalau tadi baru hanya role saja. Baik, mungkin sampai sini aja. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.